Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Insko, perkenalkan saya Iskandar Gunawan Muhra dari Prodi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Abulia Tama, Aceh. Di sini saya akan membuka gambaran transformasi digital. Era digital telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, mulai dari cara kita berkomunikasi, belajar, bekerja, hingga cara kita menjaga kesehatan. Dunia keperawatan pun tidak luput dari perubahan ini. Kini, perawat tidak hanya dituntut untuk kompeten secara klinis, tapi juga cakap secara digital. Kita bisa melihat banyak inovasi, baik melalui rekam medis elektronik, telehealth, atau telekeperawatan, aplikasi manajemen jadwal pasien, bahkan kecerdasan buatan, ataupun biasa kita kenal saat ini adalah dengan sebutan AI yang membantu perawat dalam pengambilan keputusan klinis. Dulu, perawat mencatat status pasien secara manual di buku besar. Sekarang, dengan satu tablet atau komputer, perawat bisa mencatat, memantau, bahkan menganalisis kondisi pasien secara real time. Dengan adanya era digital, perubahan ini tentu membawa peluang besar. Pertama, akses pelayanan kesehatan menjadi lebih luas. Dengan telekeperawatan, perawat bisa memberikan edukasi, konsultasi, bahkan pemantauan pasien dari jarak jauh. Nah, ini sangat berguna untuk pasien di daerah terpencil ataupun daerahnya susah dijangkau. Kemudian yang kedua, efisiensi kerja meningkat. Dengan sistem digital, administrasi yang biasanya memakan waktu bisa dilakukan lebih cepat dan akurat. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan. Data pasien terdokumentasi dengan membantu tim medis mengambil keputusan lebih tepat dan cepat. Kemudian adapun yang keempat, pengembangan kompetensi. Perawat kini bisa belajar secara daring, mengikuti webinar, kursus, dan pelatihan tanpa harus meninggalkan tempat kerja. Namun, di balik peluang tersebut, ada tantangan besar. Pertama, kesenjangan digital. Tidak semua perawat memiliki akses atau kemampuan menggunakan teknologi dengan optimal. Nah, ini bisa terjadi karena faktor usia, pendidikan, atau fasilitas di tempat kerja. Kemudian, yang kedua, yaitu masalah etika dan privasi data pasien. Dalam dunia digital, risiko kebocoran data sangat besar. Perawat harus benar-benar memahami dan mematuhi kode etik serta regulasi yang berlaku. Kemudian yang ketiga, itu ada beban kerja ganda. Di beberapa tempat, implementasi teknologi justru membuat perawat harus belajar sistem baru sambil tetap menjalankan tugas harian mereka. Yang terakhir, yaitu humanisme dalam keperawatan bisa terkikis ketika fokus beralih ke layar dan sistem. Jangan sampai kita lupa bahwa keperawatan sejati adalah soal empati dan sentuhan manusia. Lalu, bagaimana seharusnya perawat menyikapi di era digital ini? Nah, pertama, berani berubah dan terus belajar. Jadi, dunia berubah terus secara cepat dan kita harus ikut berkembang. Menolak teknologi bukanlah solusi, tetapi memahami dan memanfaatkannya dengan bijak adalah kunci. Kemudian yang kedua, menjaga nilai-nilai dasar keperawatan. Walaupun teknologi mendominasi, perawat tetaplah ujung tombak pelayanan yang mengedepankan kasih sayang dan empati. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam pengembangan sistem. Perawat seharusnya tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga bisa memberikan masukan agar sistem digital yang dibuat sesuai dengan kebutuhan praktik di lapangan. Baik, rekan-rekan yang saya hormati, era digital bukanlah sesuatu yang bisa kita hindari, namun kita bisa memilih menjadi korban dari perubahan atau menjadi agen itu sendiri. Sebagai perawat, mari kita siapkan diri secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar bisa terus memberikan pelayanan terbaik di era yang terus berkembang ini. Karena pada akhirnya, meski teknologi bisa membantu, tidak ada yang bisa menggantikan hati seorang perawat dalam merawat manusia lain. Baik rekan-rekan Insko sekalian, semoga apa yang saya sampaikan tidak hanya menjadi informasi, tetapi juga inspirasi yang bisa dibawa. Ingatlah, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dan langkah itu bisa dimulai dari kita. Orang bijak belajar dari setiap kesempatan, tetapi orang hebat menciptakan kesempatan itu sendiri. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dari saya mohon maaf. Saya Iskandar Gunawan Muhra pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.